Halo sobat, jumpa lagi di channel Informasi Waktu. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan kaca cermin. Cermin merupakan benda yang tak bisa ditinggalkan wanita, hampir setiap rumah pasti ada baik besar atau yang kecil. Sebelum ada kaca cermin, pantulan cahaya pada air pun bisa menjadi cermin. Cermin biasanya dibuat dengan kaca yang dilapisi perak atau air raksa di bagian sisinya, atau bisa menggunakan lelehan aluminium. Semua dilelehkan dan dilapisi di bagian belakang kaca. Namun sekarang biasa dibuat dengan cara modern, bisa digunakan bahan transparan dengan menggunakan lapisan penutup yang dapat memantulkan cahaya dan lebih bersifat transmitif terhadap sinar infrared. Ini dikenal dengan metode cold mirror. Cermin modern terdiri dari lapisan tipis aluminium disalut dengan kepingan kaca, dan bagian belakang cermin sering dicat hitam untuk melindungi logam dari pengikisan. Dengan bantuan mata, manusia belajar tentang dunia dan alam semesta. Dengan bantuan cermin, orang berkaca melihat dirinya sendiri. Meskipun membuat cermin membutuhkan proses pembuatan perak yang cermat, Anda dapat membuat kaca tampak seperti cermin dengan cat semprot yang dapat Anda temukan di toko kerajinan. Cat semprot dapat menghasilkan permukaan mengkilap dan reflektif sehingga memberikan efek cermin. Gunakan teknik ini untuk proyek kerajinan yang mudah dan murah di rumah. Kaca cermin merupakan salah satu jenis kaca yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Selain digunakan sebagai cermin, kaca cermin juga dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan lainnya seperti jendela, kaca patung, dan lain-lain. Kaca cermin adalah jenis kaca yang diproduksi dengan cara memberikan lapisan kepada permukaannya. Lapisan ini bertujuan untuk memberikan refleksi yang baik sehingga kaca cermin dapat digunakan untuk memantulkan cahaya. Proses pembuatan kaca cermin cukup rumit dan memerlukan beberapa tahap. Pertama, bahan dasar kaca cermin yang biasanya terdiri dari silika, kalsium, dan natrium harus dicampur dengan benar. Kemudian, campuran tersebut dicairkan pada suhu tinggi hingga menjadi cairan yang homogen. Setelah itu, cairan kaca tersebut dituangkan ke dalam cetakan dan dibiarkan mengeras. Proses mengeras ini biasanya dilakukan dengan cara pengendapan di dalam oven sehingga kaca tersebut mengalami proses annealing. Setelah kaca tersebut mengeras, maka dilakukan proses grinding untuk menghaluskan permukaan kaca. Kemudian, dilakukan proses polishing untuk memperhalus lagi permukaan kaca. Setelah itu, dilakukan proses penyalutan dengan menggunakan lapisan logam seperti silver atau aluminium. Lapisan logam ini bertujuan untuk memberikan refleksi yang baik sehingga kaca tersebut dapat digunakan sebagai cermin. Setelah itu, kaca cermin tersebut dibersihkan dan diuji untuk memastikan bahwa refleksinya sudah sesuai dengan yang diinginkan. Jika sudah sesuai, maka kaca cermin tersebut siap untuk dipasarkan dan digunakan. Komponen cermin utama adalah kaca. Karena kaca merupakan reflektor yang buruk, maka harus dilapisi untuk membuat cermin. Bahan yang paling tepat untuk membuat pelapis logam adalah perak, emas, dan krom. Pada zaman klasik, logam padat, perunggu, kemudian perak, digunakan untuk memproduksi cermin. Proses pembuatan perak ditemukan sekitar tahun 1600 dan masih digunakan hingga saat ini. Kaca merupakan komponen utama cermin. Karena bahan ini kurang bagus untuk refleksi, maka harus dilapisi dengan pelapis logam, seperti perak, emas atau krom. Karena meningkatkan cahaya dan tampak memperbesar ruangan, cermin sangat penting untuk dekorasi rumah. Dengan bintik-bintik gelap dan ternoda, cermin antik memiliki karakter tersendiri. Efek ini disebabkan oleh lapisan reflektif perak, merkuri, atau timah di bagian belakang kaca yang teroksidasi seiring waktu. Namun, membeli pusaka asli akan membuat Anda mundur, harga dari keindahan masa lalu itu mahal. Namun, hanya dengan sedikit usaha, Anda dapat membuatnya sendiri dengan biaya yang lebih murah. Proses pembuatan cermin antik melibatkan penghilangan salah satu dari dua lapisan yang diaplikasikan pada bagian belakang cermin. Cermin memiliki dua lapisan di permukaan belakang, lapisan reflektif yang diaplikasikan langsung ke kaca, dan lapisan cat. Biasanya abu-abu atau hitam, diaplikasikan di atas lapisan reflektif. Pembuatan cermin antik melibatkan penghilangan lapisan cat dengan hati-hati, kemudian, menekan lapisan reflektif agar terlihat tua, dan terakhir mengecat ulang cermin di atas lapisan reflektif yang rusak.
Tidak dapat disangkal bahwa cermin antik yang bagus, terutama yang menampilkan lapisan patina pada bingkai dan kaca berlapis emas, berbintik-bintik dan berkabut akibat oksidasi selama bertahun-tahun, dapat menambah tingkat ketelitian dan intrik tertentu pada ruangan Anda yang tidak bisa dilakukan oleh cermin baru. Namun, cermin antik cenderung memiliki label harga yang mahal, dan terkadang sulit menemukan cermin yang ukurannya tepat untuk ruangan Anda. Karena kami menyukai retasan IKEA yang bagus,